Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semuanya. Sebelumnya kami dari kelompok 2 untuk mata kuliah Machine Learning yang beranggotakan saya sendiri, Yanuarita Susani Yulta Tamung, dengan NIM 41123210011. Selanjutnya ada Saya Fadila Tulusna dengan NIM 4112321032. Saya Benda Maret Datud dengan NIM 4123211016. Nama saya Indah Fitri Aulia dengan NIM 41123211031. Oke. Oke, jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan proyek kelompok kami terkait pengolahan data text mining. Dan di sini kami menggunakan proyek Gutenberg sebagai sumber data dalam proyek kami kali ini. Dan di sini kami memilih dua novel klasik yang berbeda untuk analisis text mining, yaitu yang pertama ada The Great Gatsby karya F. Scott Fitzgerald, dan yang kedua ada A Tale of Two Cities karya Charles Dickens. Dan tujuan dari kelompok kami untuk membandingkan dua novel klasik yang sangat terkenal untuk melihat frekuensi kata-kata dan perbedaan antara kata-kata yang paling sering digunakan, juga perbedaan utama antara dua novel klasik ini dari era yang berbeda. Dan di sini kami menggunakan beberapa jenis data, yaitu ada tuples, dictionaries, boolean, string, dan list. Dan di sini kami menggunakan fungsi fast untuk membandingkan dua buku yang berbeda dari era yang berbeda. Dan mengapa kami menggunakan fungsi fast, yaitu untuk membantu kami dalam melihat perbedaan kata-kata dalam tempo waktu 100 tahun dalam karya sastra. Adapun yang pertama di sini kami melakukan langkah-langkah. Yang pertama, mengimport modul dari URL ini. Di sini kami mengirim permintaan HTTP dari URL dan menerima respon yang berisi data dari teks novel tersebut. Setelah kami mengirim URL ini, dan di sini akan membaca data dari respon. Dan di sini code yang digunakan yaitu data dalam bentuk bytes dan kemudian di-code dalam format string. Dan di sini kami menggunakan di-code UTF-8 agar teks bisa dibaca dan dicetak dalam konsol. Dan di sini untuk URL pertama, ini merupakan karya dari Charles Dickens, yaitu novel klasik yang berjudul A Tale of Two Cities. Yang kedua ada karya dari F. Scott Fitzgerald, yaitu novel klasik yang berjudul The Great Gatsby. Adapun setelah data di-code, dan di sini menggunakan plain text untuk mencetak data untuk memastikan bahwa data berhasil diambil dan di-code dengan benar. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilatul Husna. Oke, sebelumnya di sini Scroll dulu. merupakan output dari code yang sebelumnya telah digunakan. Yang part 2. Ya, itu disilang dulu aja. Oke, untuk selanjutnya ini ada sintaks pip install device atau device maksudnya. Di sini kita akan menginstal pustaka device yang merupakan rebranding dari pustaka populer Fuzzy untuk pencocokan string berbasis fuzzy. Jadi pustaka device di sini digunakan untuk melakukan operasi fuzzy matching pada string. Oke, terus selanjutnya kita akan mengimport beberapa modul. Yang pertama itu ada modul random yang menyediakan fungsi untuk menghasilkan angka acak dan melakukan berbagai operasi yang memerlukan keacakan seperti pemilihan elemen secara acak dari sebuah daftar. Kemudian kita mengimport modul sys
yang menyediakan akses ke berbagai variabel dan fungsi yang berhubungan dengan interpreter Python. Misalnya bisa digunakan sysr.argv nantinya untuk mengambil argumen baris perintah atau sysexit untuk keluar dari program. Kemudian kita import kategori dari Unicode data. Sintaks ini akan menyediakan akses ke masih di atas Chan. Oh ya, sintaks Unicode data ini nanti akan digunakan untuk mendapatkan kategori Unicode dari sebuah karakter atau karakter. Terus untuk import fast dari the fast ini nanti bisa digunakan untuk pencocokan string berbasis fuzzy. Terus untuk import sentiment intensity analyzer itu nanti akan digunakan untuk pemrosesan bahasa alami. Oke, lanjut. Di sini itu ada fungsi file process Fitzgerald. Jadi fungsi ini itu akan membaca file teks dari buku The Great Gatsby oleh F. Scott Fitzgerald, kemudian memprosesnya untuk menghilangkan tanda baca dan menghasilkan sebuah histogram kata yang menunjukkan frekuensi kemunculan setiap kata dalam buku tersebut. Untuk sintaks Fitzgerald, FP Open File Name dan encoding UTF-8 itu ini akan menginisialisasi histogram dan membuka file. Kemudian untuk sintaks if skip underscore header atau skip book header, di sini itu untuk mengabaikan header buku. Jadi skip header jika bernilai true, maka fungsi skip book header FP dipanggil untuk melewati bagian header dari buku. Kemudian untuk sintaks strippable sama dengan join, itu untuk menyiapkan daftar karakter yang bisa dihapus. Jadi di sini akan membuat string yang berisi semua karakter tanda baca atau kategori Unicode yang dimulai dengan P. Kemudian untuk sintaks for line in FP, if line.start Swiss end of the project Gutenberg ebook terus break, itu tuh artinya membaca dan memproses file baris per baris. Jadi jika menemukan baris yang menandai akhir buku, maka loopnya akan dihentikan. Kemudian sintaks line sama dengan line.replace, kemudian line sama dengan line.replace CHR8212, itu untuk mengganti tanda hubung strip dan emdas dengan spasi. Kemudian untuk sintaks forward inline.split dan selanjutnya itu untuk yang pertama memisahkan baris menjadi kata-kata. Yang kedua itu untuk menghilangkan tanda baca dari setiap kata menggunakan strip atau strippables. Kemudian untuk mengubah kata menjadi huruf kecil dan juga memperbarui histogram dengan menambah frekuensi data. Kemudian untuk mengembalikan histogramnya menggunakan sintaks return his underscore Fitzgerald. Oke, lanjut. Sintaks selanjutnya itu ada fungsi scroll lagi, Chan. Bukan atas tapi yang bagian bukan nih, ke bawah, coba ke bawah. Sorry. Oke, lanjut lagi. Iya, itu yang definisi file process Dickens. Ya, yang ini itu ada fungsi file process Dickens. Itu fungsi ini itu sama seperti tadi yang sebelumnya. Jadi ini itu untuk membaca file teks dari buku
A Tale of Two Cities oleh Charles Dickens. Kemudian akan diproses yang sama, yaitu untuk menghilangkan tanda baca dan menghasilkan sebuah histogram. Oke, lanjut. Nah, ini di sini ada fungsi skip underscore book underscore header. Jadi fungsi ini akan bertanggung jawab untuk melewati bagian header dari sebuah buku hingga akan mencapai bagian utama teks. Jadi loop for pada for line in FP itu digunakan untuk membaca file baris per baris. Jadi jika menemukan baris yang dimulai dengan start of the project Gutenberg ebook, loopnya akan dihentikan dengan pernyataan break. Baris ini akan menandakan akhir dari header dan awal dari teks utama buku. Kemudian untuk sintaks fungsi total underscore words underscore Fitzgerald itu dirancang untuk menghitung total jumlah kata dalam sebuah histogram kata dari buku The Great Gatsby oleh F. Scott Fitzgerald dengan mengambil semua nilai dalam histogram atau frekuensi data dan menjumlahkannya untuk mendapatkan total kata dalam buku. Kemudian untuk sintaks selanjutnya yaitu ada fungsi total underscore words underscore Dickens itu sama seperti sintaks sebelumnya. Ini juga digunakan untuk menghitung total jumlah kata dalam sebuah histogram kata, tetapi dari buku yang satu yaitu buku A Tale of Two Cities oleh Charles dan Dickens dengan mengambil semua nilai dalam histogram atau frekuensi kata dan menjumlahkannya untuk mendapatkan total kata dalam buku. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Belinda. Oke, jadi fungsi most underscore common D yaitu menerima histogram his underscore Dickens yang merupakan pemetaan kata dari frekuensinya dalam teks karya Charles Dickens. Tujuan utama fungsi ini adalah membuat daftar pasangan frekuensi. Kata yang diurutkan menurun berdasarkan frekuensi kemunculan kata tersebut dalam teks. Lalu ada opsi excluding underscore stop words yang adalah boolean yang menentukan apakah kata-kata umum atau stop words akan dikecualikan dari daftar. Fungsi ini pertama-tama memproses daftar stop words dari file yang diberikan dan kemudian mengiterasi melalui setiap pasangan kata frekuensi dalam histogram. Jika opsi excluding stop words diaktifkan, kata tersebut merupakan stop words. Kata tersebut akan dilewati, kemudian dipasangkan. Nah, dalam daftar D, akhirnya daftar tersebut diurutkan secara menurun berdasarkan frekuensi dan dikembalikan sebagai output. Ini memungkinkan analisis lebih lanjut tentang kata-kata yang paling sering muncul dalam teks Dickens, dengan opsi untuk mengabaikan kata-kata yang umum jika diinginkan. Oke, next. Lalu ada fungsi print underscore most common day. Dalam Python dirancang untuk mencetak kata-kata yang paling umum dari sebuah histogram atau dictionary frekuensi kata novel A Tale of Two Cities oleh Charles Dickens. Fungsi ini menerima dua argumen. Yang pertama adalah his underscore Dickens yang merupakan histogram dari kata frekuensi dan num yang merupakan menentukan jumlah kata yang paling umum untuk dicetak. Lalu dalam fungsi ini hasil dari pemanggilan fungsi most common day his Dickens disimpan dalam variabel d yang mengembalikan daftar pasangan yang diurutkan. Loop for kemudian digunakan untuk mencetak kata-kata dan frekuensinya untuk jumlah kata yang ditentukan oleh num. Docstring dalam fungsi ini menjelaskan tujuannya, yaitu mencetak kata-kata yang paling umum dan frekuensinya dari histogram yang diberikan. Fungsi ini bermanfaat untuk menganalisis teks dan mengetahui kata-kata yang paling sering muncul dalam novel tertentu. Oke, next. Ada fungsi most common F dalam Python
yang membuat daftar pasangan. Dari sebuah histogram, frekuensi kata mengurutkannya dalam urutan menurun berdasarkan frekuensi. Fungsi ini menerima dua argumen, yaitu his underscore Fitzgerald, yaitu sebuah dictionary yang memetakan kata frekuensi, dan excluding stopwords, sebuah bulan yang menentukan apakah stopwords akan dikecualikan. Jika excluding stopwords bernilai true, fungsi akan mengabaikan kata-kata yang termasuk dalam daftar stopwords yang diperoleh dari file stopwords.txt. Hasilnya adalah daftar pertama yang diurutkan dari pasangan, di mana kata-kata yang paling umum muncul pertama. Fungsi ini berguna untuk menganalisis teks dengan mengidentifikasi kata-kata yang paling sering digunakan, sementara memberikan opsi untuk mengecualikan kata-kata umum yang tidak relevan dalam analisis seperti the, and, of, dan lain-lain. Hasil akhir adalah daftar memudahkan untuk memahami distribusi frekuensi kata dalam teks tertentu. Oke, next. Ada fungsi print most common F, mencetak kata-kata yang paling umum dari sebuah histogram frekuensi kata dalam novel The Great Gatsby oleh F. Scott Fitzgerald. Fungsi ini menerima dua argumen, yaitu his underscore Fitzgerald, yang merupakan histogram atau dictionary dari kata frekuensi, dan num yang menentukan jumlah kata yang paling umum untuk dicetak. Fungsi memanggil most common F his Fitzgerald untuk mendapatkan daftar pasangan. Selanjutnya, fungsinya mencetak pengantar yang menyatakan bahwa kata-kata paling umum dalam The Great Gatsby akan ditampilkan. Kemudian melalui loop for, fungsi mencetak kata dan frekuensinya untuk jumlah kata yang ditentukan oleh num. Hasilnya adalah daftar yang menunjukkan kata-kata yang paling sering muncul dalam teks tersebut, bersama dengan frekuensi kemunculannya, yang memudahkan analisis distribusi kata novel. Oke, next. Fungsi random word Dickens memilih kata acak dari sebuah histogram frekuensi dalam teks karya Charles Dickens dengan probabilitas pemilihan kata sebanding dengan frekuensi kemunculannya. Fungsi ini pertama-tama membuat daftar T yang berisi setiap kata sebanyak frekuensinya dalam histogram. Misalnya kata ada muncul 50 kali, maka ada akan muncul 50 kali dalam daftar tersebut. Terus fungsi menggunakan random choice T untuk memilih dan mengembalikan suatu kata acak dari daftar T. Karena daftar T mencerminkan frekuensi kemunculan setiap kata. Pemilihan acak dari daftar ini menghasilkan probabilitas pemilihan yang sesuai dengan distribusi frekuensi kata dalam teks asli. Fungsi ini berguna untuk simulasi teks dan analisis probabilistik distribusi kata dalam karya sastra. Oke, next. Ada fungsi random underscore word Fitzgerald memilih kata acak dari sebuah histogram frekuensi kata dalam teks karya F. Scott Fitzgerald dengan probabilitas yang sebanding dengan frekuensi kemunculan kata tersebut. Fungsi ini membuat daftar T di mana setiap kata muncul sebanyak frekuensi dalam histogram. Misalnya kata ada muncul 50 kali. Setelah daftar T dibuat, fungsi menggunakan random choice yang memberikan probabilitas pemilihan sesuai distribusi frekuensi kata dalam teks asli. Ini memungkinkan analisis dalam simulasi teks yang mempertimbangkan distribusi karya Fitzgerald. Oke, next ada fungsi sentimen Dickens yang melakukan analisis sentimen sebuah histogram frekuensi kata dari teks karya Charles Dickens. Fungsi ini pertama-tama mengubah dictionary his Dickens menjadi sebuah string menggunakan str his underscore Dickens sehingga seluruh konten histogram menjadi representasi tekstual tunggal. Kemudian fungsi ini menggunakan sentiment intensity analyzer dari sebuah pustaka Feather, yaitu Valence Aware Dictionary and Sentiment Reasoner, untuk menghitung skor sentimen dari string tersebut. Fungsi polarity underscore string D menghasilkan sebuah dictionary berisi skor sentimen, termasuk metrik seperti positif, negatif, netral, dan konklusif overall sentiment. Nah, hasil akhirnya adalah dictionary dengan skor sentimen yang menggambarkan emosi atau perasaan keseluruhan terkandung dalam histogram kata tersebut. Ini memungkinkan analisis sentimen dari distribusi kata dari teks Dickens, meskipun hasilnya mungkin tidak seakurat analisis langsung pada teks aslinya karena representasi string dan histogram tidak memperhatikan konteks kalimat atau paragraf. Oke, next ada fungsi sentimen Fitzgerald yang melakukan analisis sentimen pada sebuah histogram frekuensi kata
dari teks karya F. Scott Fitzgerald. Fungsi ini pertama-tama mengubah dictionary his underscore Fitzgerald menjadi sebuah string. Lalu pada hasil akhirnya adalah dictionary dengan skor sentimen yang menggambarkan emosi atau perasaan keseluruhan yang terkandung dalam histogram data tersebut. Ini memberikan gambaran umum tentang sentimen dari distribusi kata dalam teks Fitzgerald, meskipun hasilnya mungkin tidak seakurat analisis langsung pada teks aslinya, karena representasi string dari histogram tidak memperhatikan konteks kalimat atau paragraf. Oke, untuk berikutnya bisa dijelaskan oleh Indah. Oke, yang selanjutnya ada eh, depth ratio difference. Jadi ini tuh digunakan untuk deklarasi fungsi dengan nama rasio difference yang menerima dua parameter, yaitu Fitzgerald dan Dickens. Di sini tuh terdapat komentar atau docstring di mana berisi tentang perbedaan antara teks dalam bentuk rasio yang menggunakan versial rasio untuk memperhitungkan tanda baca. Jadi pada docstring tersebut menjelaskan tujuan dari fungsi tersebut, di mana bahwa fungsi ini akan menghitung perbedaan antara teks dalam bentuk rasio dengan menggunakan metode versial rasio yang mengabaikan tanda baca. Lalu di sana ada fast partial ratio dari Fitzgerald dan his Dickens. Jadi baris ini tuh memanggil fungsi partial ratio dari modul fast yang kemungkinan berasal dari library fuzzy-wuzzy. Fungsi partial ratio ini digunakan untuk membandingkan dua string dengan mengembalikan skor kesamaan antara 0 dan 100, di mana skor yang lebih tinggi menunjukkan kesamaan yang lebih tinggi. Fungsi ini tuh mempertimbangkan tanda baca dalam perhitungannya. Lalu di sana terdapat return ratio difference, di mana baris tersebut berusaha mengembalikan hasil dari pemanggilan fungsi rasio difference dengan parameter yang sama, tetapi itu merupakan kesalahan karena akan menyebabkan rekursi tanpa henti. Oke, yang selanjutnya ada depth ratio precise. Jadi di sini menjelaskan tentang deklarasi dengan nama rasio precise yang menerima dua parameter, yaitu his Fitzgerald dan his Dickens. Jadi di situ juga terdapat docstring di mana menjelaskan tujuan dari fungsi ini, di mana docstring ini menjelaskan bahwa fungsi ini akan menghitung perbedaan antara teks dalam bentuk rasio menggunakan metode yang paling tepat untuk mendapatkan data yang paling akurat. Di sini ada fast token sort ratio, di mana fungsinya dari memanggil fungsi token sort ratio dari modul fast dari library fuzzy-wuzzy. Jadi fungsi dari token sort ratio ini itu untuk membandingkan dua string dengan terlebih dahulu mengurutkan token atau kata dari setiap string dan kemudian membandingkan hasilnya. Jadi ini tuh berguna untuk mengabaikan urutan kata saat menghitung kesamaan. Di sini yang terakhir ada return ratio crisis, itu untuk berusaha mengembalikan hasil dari pemanggilan fungsi rasio presis dengan parameter yang sama, tetapi ini tuh bisa menyebabkan rekurasi sama seperti tadi, rekurasi tanpa henti. Lalu yang selanjutnya ada DeepMind. Di situ DeepMind ini adalah deklarasi fungsi main yang tidak menerima parameter. Selanjutnya di bawahnya ada his Fitzgerald, itu untuk memproses file teks The Great Gatsby menggunakan fungsi file process Fitzgerald dan menyimpan hasilnya dalam variabel hits Fitzgerald. Jadi parameter skip header sama dengan true itu menunjukkan bahwa bagian header dari file teks diabaikan.
Lalu ada Hitchens itu sama seperti tadi memproses file text tile up to cities menggunakan fungsi file process Dickens dan menyimpan hasilnya dalam variabel Hitchens. Parameter skip header sama dengan true juga menunjukkan bahwa bagian header dari file text diabaikan. Lalu di situ ada sintaks print itu untuk mencetak jumlah total kata dalam The Great Gatsby menggunakan fungsi total word Fitzgerald dan menampilkan hasilnya. Sama seperti di atasnya print F itu ada total words Dickens, hits Dickens itu untuk mencetak jumlah total kata dalam A Tale of Two Cities. Lalu yang selanjutnya ada the most common D itu untuk menyimpan hasil dari fungsi most common D yang menghasilkan kata-kata paling umum dalam A Tale of Two Cities ke dalam variabel D. Parameter files mungkin menunjukkan apakah fungsi ini harus menyertakan atau mengabaikan elemen tertentu, misalnya seperti kata-kata umum. Lalu ada print most common untuk his Dickens, itu untuk mencetak 20 kata yang paling umum dari A Tale of Two Cities menggunakan fungsi print most common. Lalu di bawahnya ada F, most common F itu untuk his Fitzgerald files. Ini tuh berfungsi untuk menyimpan hasil dari fungsi most common F yang menghasilkan kata-kata umum dalam The Great Gatsby ke dalam variabel F. Parameter files mungkin menunjukkan apakah fungsi ini harus menyertakan atau mengabaikan elemen tertentu seperti kata-kata umum. Lalu di situ ada print most common F, Fitzgerald 20, itu berfungsi untuk mencetak 20 kata yang paling umum dari The Great Gatsby menggunakan fungsi print most common F. Lalu di bawahnya ada print, itu berfungsi untuk mencetak pengantar untuk menampilkan kata-kata acak dari The Great Gatsby. Selanjutnya ada for I, di mana itu untuk memulai loop yang akan berjalan 100 kali. Dan di bawahnya ada print random word Dickens, itu dalam setiap iterasi loop mencetak kata acak dari The Great Gatsby menggunakan fungsi random underscore word underscore Dickens dan menampilkannya di baris yang sama dengan spasi sebagai pemisah. Lalu selanjutnya ada print untuk A Tale of Two Cities, itu untuk mencetak pengantar untuk menampilkan kata-kata acak dari A Tale of Two Cities. Nah, di situ ada for I in range 100, itu untuk memulai loop yang akan berjalan 100 kali. Dan di bawahnya ada print random word Dickens, hits Dickens, N itu dalam setiap iterasi loop mencetak kata acak dari A Tale of Two Cities menggunakan fungsi random word Dickens dan menampilkan di baris yang sama dengan spasi sebagai pemisah. Lalu di sini ada print untuk analisis intensitas sentimen The Great Gatsby itu untuk mencetak hasil analisis intensitas sentimen untuk The Great Gatsby menggunakan fungsi sentimen Dickens. Lalu di bawahnya ada print untuk A Tale of Two Cities, di mana akan mencetak hasil analisis intensitas sentimen untuk A Tale of Two Cities menggunakan fungsi sentimen Fitzgerald. Lalu ada di bawahnya ada print rasio difference hits Fitzgerald hits Dickens. Itu di sini perbedaan rasio di antara kedua buku. Di sini akan mencetak perbedaan rasio antara kedua buku menggunakan fungsi rasio difference. Lalu ada print Fitzgerald hits Dickens, itu untuk perbedaan rasio di antara kedua buku.
untuk angka yang lebih tepat, di mana akan mencetak perbedaan rasio yang lebih tepat antara kedua buku menggunakan fungsi rasio Precis. Nah, jadi fungsi main di sini tuh untuk menggabungkan berbagai fungsi untuk memproses, menganalisis, dan mencetak informasi mengenai dua buku yang berjudul The Great Gatsby oleh F. Scott Fitzgerald dan A Tale of Two Cities oleh Charles Dickens. Lalu selanjutnya ada fungsi read text file. Di sini ada sintak def read text file itu akan mendeklarasikan fungsi read text file yang menerima satu parameter yaitu file path. Lalu yang kedua ada with open file path R as file itu akan membuka file dengan jalur yang diberikan file path dalam mode baca R dan memberikan sebagai alias file. Lalu ada text file read text file read itu untuk membaca seluruh isi file dan menyimpannya dalam variabel teks. Lalu ada return text itu untuk mengembalikan teks yang telah dibaca dari file. Selanjutnya ada fungsi remove stop words. Di sini ada sintaks def remove stop words. Itu akan mendeklarasikan fungsi remove stop words yang menerima dua parameter, text dan stop word. Lalu words-nya di sini untuk memisahkan teks menjadi daftar kata-kata berdasarkan spasi dan menyimpannya dalam variabel word. Ada filter word itu untuk membuat daftar baru, filter words yang hanya berisi kata-kata dari word yang tidak termasuk dalam daftar stop words. Perbandingannya dilakukan dengan mengubah setiap kata menjadi huruf kecil. Di sini ada tandai dengan word slower. Lalu ada return-nya itu untuk menggabungkan kembali kata-kata yang telah difilter menjadi satu string dengan spasi sebagai pemisah, kemudian membalikannya. Di sini ada fungsi runal. Di sini ada def runal itu untuk mendeklarasikan fungsi runal tanpa parameter. Di sini ada selanjutnya ada text one sama dengan read underscore text underscore file itu untuk membaca teks dari file A Tale of Two Cities menggunakan fungsi read text file dan menyimpannya dalam variabel text one. Lalu ada text2 untuk sama dengan read text file untuk The Great Gatsby. Di sini berfungsi untuk membaca teks dari file The Great Gatsby menggunakan fungsi read text file dan menyimpannya dalam variabel text2. Selanjutnya ada stop words itu sama dengan read text file stop words split. Ini untuk membaca stop word dari file stop word text menggunakan fungsi read text file dan membaginya menjadi daftar kata-kata berdasarkan spasi lalu menyimpannya dalam variabel stop words. Lalu ada di situ ada text one sama dengan remove stop word, text one stop word. Sini untuk menghapus stop word dari text one menggunakan fungsi remove stop word. Lalu ada untuk text2 sama dengan remove stop words, text2 stop words. Ini itu untuk menghapus stop word dari teks default ada folder text2 menggunakan fungsi remove stop word. Dan selanjutnya ada pemrosesan dan analisis lebih lanjut. Di sini komentarnya itu menunjukkan bahwa ada pemrosesan dan analisis lebih lanjut yang belum diimplementasikan dalam kode. Jadi di sini fungsi main itu def main itu mendeklarasikan fungsi main tanpa parameter. Lalu ada runal itu untuk memanggil fungsi runal dari dalam fungsi main. Lalu di bawahnya bawah dikit itu ada
ya. Lalu di sini kesimpulannya kode di atas itu merupakan contoh penerapan teknik-teknik text mining pada dua buah buku, yaitu The Great Gatsby karya dari F. Scott Fitzgerald dan Tale of Two Cities karya dari Charles Dickens. Di sini ada rangkuman dari prosesnya. Yang pertama processing data dalam fungsi file process Fitzgerald dan file process Dickens. Itu teks dari masing-masing buku dibaca dan diproses. Teks dibersihkan dari tanda baca dan kata-kata dihitung frekuensinya. Lalu yang kedua ada analisis statistik. Di sini fungsi total words Fitzgerald dan total word Dickens itu untuk menghitung total dari kata dalam masing-masing buku. Dan yang ketiga ada pencarian kata-kata umum, fungsi dari most common F dan most common D itu untuk mencari kata-kata yang paling umum dari masing-masing buku. Lalu ada pemilihan kata acak, di mana di sini ada fungsi random words Fitzgerald dan random word Dickens itu untuk memilih kata secara acak dari masing-masing buku. Lalu ada analisis sentimen, ini di mana fungsi sentimen Fitzgerald dan sentimen Dickens itu menggunakan sentimen intensity analyzer dari NLTK untuk menganalisis sentimen teks dari masing-masing buku. Lalu ada perbandingan rasio menggunakan fungsi rasio difference dan rasio franchise untuk menghitung perbedaan rasio antara kedua buku. Perbedaan ini diukur menggunakan metode partial ratio dan token sort ratio dari library The Fuzz. Lalu ada eksekusi umum, di mana di dalam fungsi main, semua fungsi di atas dipanggil dan hasilnya ditampilkan. Dengan demikian, kode di atas itu mengilustrasikan berbagai tahapan dalam text mining, mulai dari preprocessing data, analisis statistik, hingga analisis sentimen dan perbandingan antara dua teks. Lalu yang selanjutnya saya kembalikan pada Dianuarita. Oke, terima kasih Indah dan semua. Sekian saja presentasi dari kelompok kami untuk mata kuliah Machine Learning. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.